Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, let me introduce myself. My name is Mela Amelia. I'm from TBI 2D. Today, I want to make a video to fulfill my reading assignment. And here, I will presentation an article. The title is The Impact of the Mobile Phone on Young Social Life, atau yang artinya dampak handphone terhadap kehidupan sosial anak muda. Oke, handphone kan sudah menjadi fenomena global ya, apalagi di kalangan anak muda zaman sekarang ini. Dan seperti yang kita tahu juga, handphone sudah menjadi bagian penting di kehidupan sosial anak muda, apalagi di kehidupan sehari-harinya. Jadi artikel ini akan membahas tentang dampak handphone terhadap kehidupan sosial anak muda, terutama dampak handphone terhadap teman sebaya, remaja, dampak handphone terhadap hubungan keluarga, dan dampak handphone terhadap institusi sekolah. Jadi yang akan kita bahas ini ada 3 yang tadi aku sebutin. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit dulu tentang sejarah handphone atau tentang awal mula handphone ditemukan gitu. Jadi awalnya itu handphone tetap ini ditemukan pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat. Dan penemuan ini juga dapat mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Selain itu, di berbagai survei di seluruh dunia juga telah menemukan tingkat penggunaan ponsel yang sangat tinggi, apalagi di kalangan anak muda. Contohnya misalnya di Norwegia, pada tahun 1999, 80% anak usia 13 tahun hingga 20 tahun itu sudah memiliki ponsel. Contoh lainnya misalnya di Inggris, pada tahun 2001 hingga 90% gitu, anak muda di bawah usia 16 tahun itu sudah melakukannya atau sudah memilikinya, sudah memiliki ponsel. Dan sebenarnya masih banyak sekali negara-negara yang memiliki tingkat penggunaan ponselnya yang sangat tinggi. Oke, di sini kita akan membahas tentang 3 dampak yang tadi saya sebutin. Yang pertama, dampak ponsel terhadap teman sebaya, dampak ponsel terhadap hubungan keluarga, dan dampak ponsel terhadap institusi sekolah. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak handphone terhadap teman sebaya. Dampak handphone terhadap kehidupan kelompok teman sebaya anak muda ini sangat luas, apalagi di kalangan anak muda zaman sekarang gitu. Masa remaja kan adalah masa perubahan dan masa peningkatan pengaruh teman sebaya. Dengan demikian, komunikasi di antara anggota teman sebaya ini merupakan pusat identitas individu. Dan di dalam dampak terhadap teman sebaya ini terdapat dampak-dampak lainnya gitu. Ada 3 dampak lainnya seperti dampak fungsional, dampak relasional, dan dampak negatif. Semuanya akan kita bahas. Yang pertama itu kita akan ngebahas dampak fungsional itu sendiri. Dampak fungsional itu adalah salah satu alasan utama pengguna ponsel oleh kaum muda adalah fungsionalitas atau fungsinya gitu dalam kehidupan sosial mereka. Jadi handphone ini telah menjadi fasilitas yang penting untuk anak muda mengatur kehidupan sosial mereka gitu. Jadi mereka mengatur segala sesuatunya itu dengan handphone. Dan anak muda zaman sekarang ini sudah bisa mengatur ulang fungsi sosial dengan sangat cepat yang mengarah ke budaya interaksi sosial dengan informasi yang lebih cair. Namun, semua hal ini memiliki kelemahannya sendiri. Misalnya, di mana ponsel digunakan itu akan memungkinkan ratusan anak muda di dunia gitu ya untuk melakukan hal yang negatif. Tapi balik lagi ke cara penggunaan masing-masingnya, sesuai diri kita menggunakannya untuk hal yang positif atau hal yang negatif gitu. Oke, yang kedua adalah dampak relasional. Dampak ini adalah dampak terpenting yang dimiliki ponsel adalah menghubungkan kaum muda dengan kelompok sebayanya. Bahkan penggunaan fungsional telepon seluler ini terjalin dengan penggunaan relasional, yaitu berfungsi untuk menghubungkan rekan gitu ya,
lebih dekat satu sama lain. Jadi menghubungkan antara yang jauh dengan yang dekat itu lebih mudah gitu dengan handphone. Dengan cara bisa telepon, bisa video call, atau dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah dampak negatifnya. Karena setiap hal itu memiliki dampak positifnya dan dampak negatifnya. Seiring dengan dampak positif itu sendiri, ada pula dampak negatif dari penggunaan ponsel itu sendiri gitu. Apalagi penggunaan ponsel yang digunakan oleh anak muda di zaman sekarang ini. Dan dampak negatifnya itu seperti pengucilan diri dari mereka yang tidak memiliki ponsel, karena banyak sekali orang yang tidak memiliki ponsel dan mereka diejek gitu, dibully gitu ya, diintimidasi gitu. Dan selain itu juga ada misalnya intimidasi di dunia maya, di sosial media contohnya, karena dengan ponsel kita bisa melakukan apapun gitu. Terus dampak negatif lainnya adalah misalnya kita mengirim teks yang sangat sensitif gitu, sangat dapat mengganggu orang itu juga merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan ponsel. Aspek negatif lainnya itu dari penggunaan ponsel anak muda adalah untuk menggeretak orang lain gitu dengan sosial media atau dengan apapun itu yang berhubungan dengan handphone gitu. Contohnya misalnya kayak cyberbullying atau mengintimidasi menggunakan teknologi. Itu merupakan fenomena atau tampaknya semakin sering digunakan oleh anak remaja untuk menyakiti orang lain gitu, karena lebih mudah dengan menggunakan ponsel gitu, dengan menggunakan handphone. Kita tidak tahu orang yang mengejek dan membuli kita karena mereka hanya menggunakan ponsel gitu. Oke, kita akan membahas dampak yang kedua. Tadi kan dampak yang pertama itu dampak ponsel terhadap teman sebaya. Sekarang dampak ponsel terhadap keluarga. Di dalam dampak ponsel terhadap keluarga ini memiliki dampak-dampak lainnya gitu. Yang pertama itu safety atau keamanan. Ponsel ini diberikan kepada anak-anak oleh orang tua mereka ini untuk mengawasi mereka gitu, atau misalnya mereka baru berani keluar rumah gitu, atau sekolah gitu, jadi orang tua bisa memastikan keamanan kita gitu, keamanan anak-anaknya dengan handphone itu sendiri gitu. Yang kedua adalah parted family atau keluarga yang terpisah, broken home misalnya. Kayak handphone ini sama seperti seperti telepon rumah pada umumnya, cuma handphone ini kan bisa kita bawa kemana-mana gitu. Handphone ini kan bisa menjadi sarana komunikasi gitu, alat komunikasi antara ayah dengan anaknya atau ibu dengan anaknya karena perpisahan itu, karena broken home itu. Terus yang ketiga adalah age for mobile phone atau usia untuk anak memegang ponsel, untuk anak bisa memegang ponsel gitu. Jadi ponsel ini biasanya dipegang atau dimiliki oleh anak yang sekitar usia 12-13 tahun dan yang sudah memasuki masa-masa remaja. Karena kalau masih kecil banget udah dikasih handphone itu kan nggak bagus ya. Segitu juga anak usia 13 tahun itu sebetulnya masih sangat rawan untuk diberikan handphone, tapi untuk mengawasi mereka tidak apa-apa. Selanjutnya adalah family rules atau aturan keluarga. Telah ditemukan bahwa tidur beberapa anak mudah terganggu ketika teman-temannya memanggil mereka untuk melakukan telepon atau berbicara ketika pada malam hari, atau misalnya chattingan gitu atau teleponan pada malam hari, itu kan akan mengganggu tidur mereka gitu. Dan aturan paling umum yang ditetapkan oleh orang tua adalah anak-anaknya harus meninggalkan telepon mereka, handphone mereka, atau mereka harus menyimpan handphone mereka pada malam hari. Jadi ya ini adalah merupakan aturan keluarga untuk menjaga pola hidup anaknya agar tidak terganggu oleh dampak negatif penggunaan handphone itu sendiri. Selanjutnya adalah financial issue atau masalah keuangan. Selain itu, semua yang tadi saya jelaskan itu, ada juga perselisihan keuangan dalam keluarga terkait pembayaran telepon seluler atau misalnya kayak kuota internet atau wifi. Itu kan akan
mengakibatkan perdebatan gitu. Jadi itu merupakan dampak-dampak dari hubungan keluarga. Tadi ada keamanan, atau misalnya keluarga terpisah, broken home, family rules, atau financial issues gitu. Itu merupakan dampak-dampak dari hubungan keluarga. Kita lanjut ke dampak yang ketiga, yaitu dampak terhadap institusi sekolah. Yang pertama tadi kan ada dampak terhadap teman sebaya, yang kedua dampak terhadap keluarga, dan yang ketiga ini yang akan kita bahas adalah dampak terhadap institusi sekolah. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini adalah dampak ponsel terhadap institusi sekolah. Dampak ponsel terhadap institusi sekolah ini secara mengejutkan menarik sedikit perhatian para penelitian gitu. Mayoritas peneliti telah menemukan bahwa ponsel ini menyebabkan penggunaan yang bermasalah di sekolah, atau bisa disebut dengan bertentangan lah dengan misi-misi sekolah gitu. Seperti yang kita tahu juga kan, banyak sekolah yang belum mengizinkan untuk siswanya menggunakan handphone di sekolah. Dan dampak positif terhadap sekolah adalah penggunaan ponsel terhadap alat komunikasi yang meluas di kalangan anak muda ini. Jadi kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan ponsel gitu, dengan adanya ponsel. Ini juga bertujuan untuk menggunakan teknologi mendukung pembelajaran gitu. Jadi ponsel ini juga dapat mendukung pembelajaran. Dan salah satu dampak negatif dari ponsel adalah bahwa siswa ini lebih mengandalkan untuk lebih mempermudah hidup mereka gitu ya dengan ponsel. Misalnya dikit-dikit misalnya ada masalah di sekolah, mereka langsung menghubungi keluarganya karena mereka mempunyai ponsel gitu. Tidak hanya untuk berkomunikasi dengan orang lain atau menghubungi orang lain, tetapi juga untuk mencontek saat ujian itu juga bisa loh. Jadi kesimpulannya adalah ponsel ini berdampak pada kelompok teman sebaya, anak muda gitu ya, untuk memungkinkan masyarakat lebih benar-benar mudah untuk mengakses informasi atau bisa dapat mengatur jadwal lebih mudah gitu. Dan itu juga berdampak pada hubungan yang berkembang dalam keluarga. Tadi kan dijelaskan ada hubungan dampak terhadap keluarga gitu. Terutama dengan meningkatnya kekuatan negosiasi gitu ya. Negosiasi antara orang tua dengan anak, dengan bagaimana sih baiknya penggunaan handphone ini gitu. Selain itu, sekolah dan lingkungan pendidikan melaporkan bahwa penggunaan ponsel siswa mengganggu pengajaran dan mengurangi perhatian siswa di kelas. Jadi mereka itu di kelas lebih banyak menggunakan handphone daripada memperhatikan guru mereka yang sedang menjelaskan. Namun dampak ponsel terhadap institusi sosial sekolah belum banyak diteliti dan berpotensi menimbulkan banyak masalah di masa depannya nanti, karena ada sekolah yang sudah mengizinkan siswanya untuk menggunakan ponsel di sekolah, ada juga sekolah yang belum mengizinkan siswanya untuk menggunakan ponsel di sekolah. Okay, I think that's all from me. Thank you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.